anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yusallim bis salati taslimatan wahidah tilqa wajhihi, bahwa Rasulullah pernah memberi salam di dalam salatnya dengan satu salam saja menghadap ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bagi mereka yang mengatakan bahwa memberi salam itu rukun salat, apakah salam yang diucapkan itu pada akhir salat yang menjadi rukun itu cuma satu salam atau dua salam? Salam ke kanan, salam ke kiri, atau yang rukun cuma satu salam saja? Boleh menurut Bapak Ibu apa? Yang wajib satu aja atau dua? Ini mazhabnya Hanafi atau Syafi'i. Bapak Ibu sekalian, cuma dalam masalah ini, apa kata ulama, khususnya seperti Ibnu Munzir. Ibnu Munzir ini terkenal ulama yang menjadi sumber dalam menukil ijma' ulama. Ibnu Munzir itu ulama besar, bahkan banyak ulama mengatakan dia ini seorang ulama mujtahid mutlak, sejajar dengan Imam Syafi'i. Beliau punya kitab namanya Al-Ijma'. Jadi kalau kami sebagai pelajar, kalau ingin mengatakan bahwa ini ijma' ulama, maka untuk mengetahui ijma' ulama, mana sumber kita? Yang dikatakan bahwa ijma' ulama, harus kita merujuk kepada siapa ulama yang muktamad perkataannya mengatakan ijma'. Maka di antaranya adalah Ibnu Munzir, karena dia punya buku Ijma', Al-Ijma'. Kalau Bapak yang baca buku itu, semuanya daftar masalah-masalah yang mana ulama ijma'. Dan itu tidak banyak. Bapak Ibu sekalian, di sini Ibnu Munzir mengatakan ijma', para ulama mengatakan bahwa sholat itu apabila diakhiri cuma dengan satu salam, maka sholatnya sah, katanya. Nah, ini menurut Ibnu Munzir. Bahkan Imam Nawawi mengatakan begini, ajma'al ulama alladzina yu'taddu bihim ala annahu la yajibu illa taslimatun wahidah fa in iktasara 'alaiha ustuhibba lahu an yusallima tilqa'a wajhihi li anna Aisyah. Ini kata-kata Imam Nawawi ini, wa Salamah bin al-Aqwa wa Sahlah bin Sa'ad qad rawaw anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallim fi shalat taslimatan wahidah tilqa'a wajhihi. Ini bisa dibaca di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, yaitu Syarah Sahih Muslim. Apa artinya? Imam Nawawi mengatakan begini, ijma' para ulama yang muktabar, bahwa mereka mengatakan tidak wajib di dalam salat itu kecuali satu salam. Ini dinukil oleh Imam Nawawi, itu ijma' yang wajib itu. Cuma yang wajib ya satu salam. Maka apabila seseorang yang salat ingin hanya mengucapkan satu salam saja, ini Bapak mendesak kan, terdesak PAB, satu salam saja. Maka gimana? Kata Imam Nawawi, ustuhibba lahu, dianjurkan dia memberi salam, tidak menoleh ke kanan, tidak ke kiri, tetapi dia ketika memberi salam, wajahnya tetap lurus menghadap kiblat. Kalau Bapak salam satu aja, jangan ke kanan kiri pula. Kata Imam Nawawi, ustuhibba tilqa'a wajhi. Artinya apa? Ya, dia tidak memalingkan mukanya kepada arah mukanya saja. Tilqa'a wajhihi. Kenapa? Ini alasan Imam Nawawi ini ulama yang ketat dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan alasannya yaitu hadis Aisyah. Karena Aisyah, kemudian Salamah bin Aqwa, Sahal bin Sa'ad. Ini tiga sahabat yang mana mereka ini lagi Aisyah ini menjadi sumber
bagi kita umat Islam untuk menukil apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah istrinya Rasulullah SAW. Maka dia menyampaikan apa yang dia dengar dari Rasulullah, apa yang dia lihat dari Rasulullah, karena sehari-hari beliau dengan Rasulullah SAW. Maka Ibnu Nawawi mengatakan di sini Aisyah, Salamah bin Aqwa dan Sahal qad rawau, mereka semua bertiga ini telah meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yusallim bis salati taslimatan wahidah tilqa wajhihi, bahwa Rasulullah pernah memberi salam di dalam salatnya dengan satu salam saja menghadap ke depan, tidak menoleh ke kanan. Di sini Bapak Ibu pernah salam satu kali aja? Enggak. Jadi di sini fa'in tasallama ataupun fa'in sallama, kata Ibnu Nawawi, kalau dia memberi salam taslimataini dengan dua salam, ja'alal ula an yaminihi wal ukhra an yasarihi. Apabila dia memilih untuk mengucapkan dua salam, maka dia jadikan salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri. Itu Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, menceritakan tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yusallim hatta yura bayadu khaddihi an yaminihi wa yasarihi. Apa artinya? Bahwa Ibnu Mas'ud menceritakan, aku telah melihat Rasulullah SAW ketika dia memberi salam sampai terlihat pipi kanannya. Berarti dia menoleh kanan sampai terlihat. Karena Ibnu Mas'ud makmum, berarti kan dilihat di belakang, terlihat pipi kanannya ketika dia memberi salam ke kanan, dan terlihat pipi kirinya ketika dia memberi salam ke kiri. Berarti kan itu bagaimana cara Rasulullah memberi salam sampai kelihatan pipinya. Kira-kira gimana itu? Miring saja atau gini? Berarti ke kanan, Bapak Ibu sekalian. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian di dalam masalah ini. Cuman Bapak Ibu sekalian, ada satu mazhab yang diriwayatkan dari mereka mengatakan bahwa yang wajib adalah dua salam. Siapa yang mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa yang wajib itu dua salam? Itu cuma diriwayatkan dari mazhab Hambali. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada ustadz nanti yang mengajar bahwa dua salam itu wajib, berarti mazhabnya Hambali. Yang lain-lain semua mengatakan satu salam. Kemudian kalau satu salam menghadap kepada kiblat. Jadi kalau dua salam baru menoleh kanan, baru menoleh kiri. Maka Bapak Ibu sekalian, ini dinukil oleh Qadhi Abu Ya'la. Dari mazhab Hambali, Qadhi Abu Ya'la ini juga ulama besar dalam mazhab Hambali. Ini gurunya dalam mazhab Hambali. Dia gurunya juga Ibnu Taimiyah merujuk kepada Qadhi Abu Ya'la ini. Maka dia katakan annat taslimatas tsaniyah wajibatun wa hiya ashah, bahwa memberi salam kedua itu adalah wajib, dan inilah yang sahih di dalam mazhab. Bapak Ibu sekalian, berarti dalam masalah apakah memberi salam satu salam yang rukun atau dua salam yang wajib, maka di sini Bapak Ibu jumhur ulama mengatakan yang wajib cuma satu salam. Maka kalau satu salam kita baca menghadap ke kiblat. Namun Bapak Ibu sekalian, salam kedua itu hukumnya sunat menurut jumhur ulama. Siapa yang mengatakan bahwa salam kedua itu juga wajib? Yaitu mazhab Hambali. Bapak Ibu sekalian, sekarang lafaz salam itu sendiri. Ini apa yang menjadi lafaz daripada salam itu sendiri, Bapak Ibu sekalian? Di sini berbeda juga para ulama. Walafzuhul mujzi' indal Malikiyah wa Syafi'iyah.
Lapas yang memadai paling sedikit, paling kurang minimal. Salam itu menurut mazhab Maliki dan Syafi'i yaitu Assalamualaikum. Itu paling tidak. Maka jangan dikurangi itu. Kalau kurang dari Assalamualaikum, tak sah sholatnya. Termasuk barusannya dia bilang Assalamualaikum, kurang alif. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum. Tidak pakai alif lam. Maka di sini kata, coba dengarkan fatwa. Fala yujzi salamullah. Itu punya diganti dengan mengatakan salamullah atau salami atau salamun alaikum tanpa alif lam. Maka itu tidak cukup. Kemudian juga Assalamualaikum itu harus diucapkan dengan bahasa Arab. Maka kalau Bapak Ibu robah, selamat atas kamu. Itu salam sejahtera atas kamu. Apa salamnya? Dia pakai bahasa Indonesia dan harus pakai bahasa Arab. Namun Bapak Ibu sekalian, ada beda antara Maliki dengan Syafi'i. Jadi Syafi'i Maliki sama-sama mengatakan tidak memadai lafaz salam itu kecuali dengan mengucapkan Assalamualaikum dengan ada al. Kalau kurang dari itu tidak sah salat dan batal. Beda antara Maliki dan Syafi'i. Kalau mazhab Maliki tidak membolehkan mendahulukan alaikum dengan mengatakan waalaikumsalam, dia tidak membolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, coba dengarkan. Wa ajaza syafi'iyyatu taqadduma alaikum wa yujzi indahum alaikumussalam. Menurut Syafi'iyah boleh mendahulukan alaikum. Apalagi dia sebagai makmum. Karena dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu makmum bilang Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Nah, nanti ada yang membedakan Bapak Ibu antara salam imam dan makmum. Nanti kita lihat. Jadi di sini Syafi'iyah membolehkan mendahulukan alaikum. Nah, kalau ada Bapak Ibu mengucapkan Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, menurut Syafi'iyah sah. Menurut Malikiyah tidak sah. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau dirubah alaikum menjadi alaihim, bagaimana hukumnya? La yujzi assalamu alaihim. Tidak sah mengucapkan assalamu alaihim. Itu kan mereka. Kalau hukum kamu, dirubahnya dari kamu menjadi mereka. Bapak Ibu sekalian, dan juga tidak boleh dirubah menjadi alaika saja. Assalamu alaika. Assalamu alaika. Pakai ka saja. Kalau ka untuk satu orang, kalau kau banyak, kan itu beda tuh. Belajar Bapak Ibu saran alaika atau alaikuma. Namanya makmumnya dua orang. Belakangan assalamualaikuma. Assalamualaikum itu dua orang. Satu berdua juga tidak sah. Dan juga tidak boleh salami alaikum, salamullah alaikum. Maka itu tidak sah. Fa in ta'ammada dzalika ma'a ilmihi bitahrim. Kalau sengaja dia ucapkan, dia robah assalamualaikum itu sengaja, batalat salatu. Sekarang Bapak Ibu, ini menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, berarti minimal assalamualaikum. Apa beda tadi dengan Malikiyah Syafi'iyah? Malikiyah tidak membolehkan mendahulukan alaikum. Sedangkan Syafi'iyah boleh. Kalau ada Bapak Ibu yang silap-silap, Waalaikumsalam, asal tidak ada masalah. Menurut Syafi'iyah. Baik. Sedangkan menurut Hambali, ini menurut Hanabilah, yang mengatakan kan dua salam tadi wajib menurut mereka, bahwa redaksi lafaz salam yang paling sedikit, kalau kurang dari itu tidak sah katanya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau ada ustaz yang mengaji nanti
cara mengucapkan salam. Lalu dia bilang apa? Maka salam itu Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kurang dari itu batal salatnya. Berarti dia berfatwa sesuai dengan mazhab Hambali. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Berarti tidak perlu dipeributkan itu, dimaklumi aja. Berarti Ustaz ini karena kalau kita baca kata Syafi'iyah, tidak, bahwa cukup Assalamualaikum. Maka warahmatullahi itu cuma sunatnya. Kalau menurut Ahmadi tidak, kalau tidak sampai Assalamualaikum warahmatullahi, tak sah sholatnya. Jadi jangan heboh pula nanti kalau ada ustaz mengaji gitu ya. Banyak siapa yang mengucapkan salam cuma Assalamualaikum saja tak sah sholatnya. Harus sampai warahmatullah. Berarti dia mengaji sesuai dengan mazhab Hambali. Semuanya ada dalil Bapak Ibu. Kalau mengaji dalil. Kenapa? Di sini Bapak Ibu sekalian. Fa illam yaqul warahmatullah fi ghairi salatil janazah lam yusih. Maka siapa yang tidak mengatakan warahmatullah, maka sholatnya tidak sah, kecuali di dalam sholat jenazah. Maka dikecualikan oleh Hambali, kalau sholat jenazah cukup Assalamualaikum saja, dan itu hanya ke kanan, satu kali saja salamnya. Sedangkan selain sholat jenazah harus Assalamualaikum warahmatullah. Apa menjadi dasarnya? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, karena Rasulullah di dalam salat-salatnya ketika dia memberi salam Assalamualaikum warahmatullah, dan beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Bapak Ibu sekalian, ini menurut mazhab yang ada. Kan kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kalau dalam mazhab Hanafi tak perlu kita bahas. Kenapa Hanafi tidak perlu kita bahas? Karena salam menurut mereka sudah saja. Maka kita sekarang membahas cuma 3 mazhab aja lagi yang mengatakan bahwa wajib. Sekarang yang wajib itu yang mana? Maka kalau dalam mazhab Maliki dan Syafi'i yang wajib adalah Assalamualaikum saja. Menurut Hambali Assalamualaikum warahmatullahi. Karena waktu sudah habis, maka kita cukupkan sampai sini, dan insyaallah kita sambung Bapak Ibu sekalian pada episode yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.